kita mulai. Marilah kita berdoa. Dalam hati mulai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan untuk hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, sebelumnya Bapak akan absen dulu. Andika Saputra, Alisa, Diki Sulardin Junior, Firly Fahriti, Diva Rizky Pratama, Pi Aryani, Eriko, Rina Octavia, Ibu Balik, Ibu Tepang namanya. Sudah semua? Baik, anak-anakku semuanya. Sebelum memulai, Bapak ingin memberikan keceriaan dan semangat dulu lah, ya. Tepuk semangat. Baik, walaupun sekarang anak-anak semua belum dapat materi pelajaran dari Bapak, tapi di sini Bapak akan memberikan soal, namanya soal pretest, ya. Silakan kerjakan apa adanya menurut kemampuan kamu dan menurut kamu itu jawaban yang paling benar. Baik anak-anakku, Bapak berikan waktu selama 5 menit untuk mengisi jawaban sesuai dengan apa yang kamu ketahui. Ya, silakan diberikan tanda silang jika jawaban itu kamu anggap benar. Selama 5 menit dimulai dari sekarang. Ya. Semuanya kita sudah mengerjakan soal pretest, kemudian yang selanjutnya di sini Bapak akan memberikan tentang materi keberagaman, harmoni keberagaman masyarakat Indonesia, adanya di bab 5 semester yang kedua ini. Nah, di sini Bapak mengharapkan anak-anak semua dapat mengerti tentang apa sih makna harmoni dari keberagaman itu, kemudian masalah-masalah apa yang memang mendasari adanya suatu ketimpangan dampak negatif dari harmoni keberagaman itu. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menjadi pokok permasalahan. Inilah yang harus anak-anak semua bisa mengetahuinya. Ya. Baik, sebelum kita lanjut materi, kita hilangkan dulu kerutan di wajah, cemberut di bibir, kita ubah menjadi senyuman dan keceriaan. Ya. Sekarang anak-anak semua silakan berdiri. Kita jadi bareng-bareng untuk menyanyikan lagu nasional. Yang belum hafal silakan lihat teksnya. Satu bangsa, satu
depan ada media yang sudah Bapak tempel. Di situ adalah berisi tentang soal-soal yang akan anak-anakku jawab pada saat permainan nanti. Jadi dalam pembelajaran hari ini Bapak pilihkan materi buat kalian semua tentang materi keberagaman dengan metode TGT. Apa itu TGT? TGT adalah Team Game Turnamen. Di mana nanti anak sudah Bapak bagi kelompok ya, menjadi 4 kelompok di sini. Kemudian sudah Bapak siapkan media kelompoknya. Nah, pada saat itu nanti anak-anakku akan mengisi soal yang sudah ada di dalam media karton yang sudah Bapak buat dengan cara berkompetisi. Anak-anak semua berbaris di depan, ya, berbaris di depan sesuai dengan urutan kelompoknya masing-masing, yaitu berbaris secara berpanjang 1, 2, 3, dan 4. Ya. Kemudian setelah ada anak-anak semua berbaris, nah di situ nanti akan Bapak berikan kapan waktunya anak-anak semua memulai dan kapan waktunya anak-anakku semua mengisi. Dan bagaimana peraturannya? Ya, nanti akan Bapak jelaskan. Ya. Bagi yang sudah tahu jawabannya, silahkan dijawab dengan ditulis di lembar yang depan. Ya, karena apa namanya? Soalnya ada di dalam. Ya. Kemudian setelah kalian mengisi soal tersebut, kalian kembali lagi ke baris paling belakang. Ya. Kemudian baris paling depan maju lagi. Kalaupun dia tidak bisa, silahkan duduk di belakang. Ya. Jadi kawannya yang mengantri selanjutnya. Kalau kawannya yang mengantri itu bisa, silahkan tulis jawaban nomor yang ada di media yang sudah Bapak tempelkan. Oke? Mengerti? Semangat! Baik. Namun sebelumnya di sini akan Bapak berikan materi. Materi ini akan Bapak sajikan melalui slide layar. Di situ akan ada PowerPoint yang menunjukkan adanya materi. Ya. Jadi anak-anak semua di dalam Bapak menerangkan materi ini, anak-anak semua perhatikan. Kemudian anak-anak semua mencatat hal-hal yang penting intisari dari apa yang sudah Bapak sampaikan di PowerPoint tersebut yang berhubungan dengan materi harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Baik, Bapak akan mulai untuk memberikan materi. Bapak akan mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak semua, saksikan layar. Ya, silakan ya, berikutnya nggak apa-apa, disesuaikan saja. Materi kita hari ini adalah tentang materi harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Apa sih makna dari harmoni keberagaman itu? Pikir, kira-kira apa? Kita sering mendengar kalau di dalam hal seni musik, kita dengar harmoni musik Indonesia. Tapi kalau di dalam PPKN mungkin kita jarang mendengar ada. Memang ada harmoni keberagaman. Ya. Nah, kita lihat kalau di seni musik, harmoni musik itu apa sih dibilang harmoni? Harmoni itu adalah paduan dari berbagai macam unsur. Ini kalau di seni musik ya. Unsur alat musik, tiup, alat musik gesek, alat musik membran, alat musik petik, alat musik gesek, alat musik pukul, dibunyikan secara bersama-sama, saling berpadu, saling berkaitan, saling kerjasama, akhirnya menjadi paduan suara musik yang indah. Alunan suara musik yang indah itulah merupakan harmoni. Jadi harmoni itu merupakan satu kesatuan dari berbagai macam unsur yang di dalamnya terdapat kerjasama. Itulah harmoni seni kalau di dalam hal seni. Kalau di dalam PPKN apa sih? Nah, tadi itu Bapak bilang unsur-unsur. Unsur-unsurnya apa, Pak? Suku, ya, agama, ras, ada lagi? Hah? Antar? Itulah unsur-unsurnya. Ada berapa unsur? Ada 4 unsur di dalam harmoni keberagaman. Nah, unsur-unsur ini ya, saling berpadu, bersatu padu sehingga dalam keberagaman terdapat suatu keserasian dalam kekayaan sosial budaya yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Di dalam suku banyak perbedaan. Di dalam agama juga banyak perbedaan. Ya. Ada berapa agama di Indonesia? 6. Ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Ya. Kemudian ada juga ras. Kemudian antar golongan. Nah, dari berbagai macam perbedaan itu terdapat suatu keselarasan dan keserasian yang di dalamnya saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, intinya harmoni adalah keselarasan dari berbagai macam perbedaan.
Di sini di bidang kesetaraan gender. Perempuan memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara seperti halnya laki-laki, tapi jangan sampai juga kehilangan jati diri sebagai kodrat kita sebagai perempuan. Sengaja dan kaum perempuan dan laki-laki disebut juga kesetaraan gender. Apa arti mengaktualisasi? Ada yang sudah pernah dengar aktualisasi? Ada? Ya? Tidak ada ya? Aktualisasi itu merupakan suatu pengembangan potensi diri dari individu masing-masing untuk mengembangkan potensi dirinya sebebas-bebasnya, ya, semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan di dalam kehidupan. Itulah aktualisasi. Nah, demikian juga kaum perempuan, dia harus bisa mengaktualisasikan kemampuan dan potensi dirinya untuk sama-sama berkembang setara dan selaras dengan kaum laki-laki. Tentunya di bidang apa? Di bidang sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Ekonomi, banyak pengusaha laki-laki juga, banyak juga wanita-wanita karir yang memang berkarir sukses ya di dalam hal perekonomian. Ya. Kemudian pertahanan dan keamanan, polisi wanita banyak. Padahal itu adalah profesi didominasi oleh kaum pria. Tapi banyak juga perempuan di situ dan diberikan kesempatan yang sama untuk membuat ataupun berkarir di dalam pertahanan dan keamanan. Kemudian TNI juga banyak. Kemudian di bidang olahraga, ya, ada petinju perempuan, ada pegulat perempuan, atlet MMA internasional, ada juga perempuan, angkat besi, perempuan. Ya. Jadi mempunyai kesempatan yang sama, dia untuk setara dengan kaum laki-laki. Demikian pula bola, mayoritas bola itu laki-laki. Tapi sekarang banyak perempuan, plus perempuan kancah liga internasional yang memang itu liga bola perempuan. Ya, itulah contoh dan arti daripada kesetaraan gender. Jadi kaum perempuan jangan pesimis dalam menghadapi kehidupan ini, ya, harus membuka potensi dirinya, ya, jangan sampai minder. Nah, itu adalah kesetaraan gender. Nah, kemudian selanjutnya di sini Bapak akan memutarkan video tentang Festival Kebudayaan Nusantara yang sudah mancanegara, yang sudah diakui dunia. 10. Festival Tabuib. Festival Tabuib digelar setiap tahun di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Festival ini tepatnya digelar setiap tanggal 10 Muharram sesuai dengan kalender Islam. Perayaan masyarakat Minangkabau ini untuk memperingati Asyura, yaitu wafatnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Pada hari terakhir perayaan tersebut, masyarakat akan beramai-ramai untuk mengiringi kanda yang telah dihias hingga menyerupai buruk dan kemudian dilarungkan ke laut. 9. Yatnya Kasodo, Bromo, Jawa Timur. Yatnya Kasodo merupakan upacara adat dari warga suku Tengger, di mana warga suku Tengger tersebar di 4 kabupaten di sekitaran Gunung Bromo, yaitu Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Merupakan sebuah ritual atau upacara adat dari umat Hindu suku Tengger, dengan melarung sesembahan baik uang, makanan, hasil bumi atau hewan ternak yang sudah didoakan ke kawah Gunung Bromo. Menariknya, beberapa warga akan menunggu dan menangkap sesembahan tersebut yang dilarung kawah dengan menggunakan jaring atau tangan kosong. 7. Cap Gome Singkawang, Kalimantan Barat. Diselenggarakan untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Cap Gome di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, merupakan perayaan meriah dan mampu menarik banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Aksi dalam perayaan tersebut juga sangat menarik. Di antaranya, atraksi ribuan patung yang dipersembahkan masyarakat keturunan Tionghoa dan warga asli suku Dayak. 5. Festival Danau Toba, Sumatera Utara. Festival ini merupakan sebuah event budaya, pariwisata, dan olahraga. 1. Jember Fashion Carnaval, Jawa Timur. Jember Fashion Carnaval merupakan sebuah event karnaval busana di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ya, itu adalah tayangan video merupakan budaya-budaya dan seluruh mata Nusantara kita, budaya-budaya yang ada di Nusantara Indonesia yang sudah dikenal oleh turis-turis mancanegara. Ya, sehingga budaya-budaya ini dikenal di mancanegara. Ada 10 kebudayaan yang ditingkati oleh masing-masing daerah. Ada yang dari Aceh, Sumatera, ya, ada yang dari Papua, ada yang dari Tanah Toraja, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Ya. Nah, setelah menyaksikan ini, sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak bertanya dulu, ya, masing-masing kelompok. Kelompok 1, kira-kira apa festival yang kamu ketahui setelah melihat tayangan video tadi? Silakan dijawab. Ya. 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 Ya, antaranya itu ya. Antaranya itu. Sekarang kelompok 3. Ya.
Ya, cukup. Sekarang kita bahas tentang 4 faktor masalah sosial. Ya, apa saja sih masalah sosial di dalam keberagaman itu? Yang pertama adalah faktor ekonomi. Ekonomi bisa jadi masalah di dalam kehidupan sosial. Kenapa? Karena tidak seimbangnya pendapatan dan pemasukan. Tidak seimbangnya antara pendapatan dan pengeluaran. Tidak tercukupnya kebutuhan hidup, ya, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal dan jaminan kesehatan. Itu faktor pertama, ekonomi yang menjadi permasalahan yang harus diatasi, baik mengatasi secara individu, kekeluargaan, ataupun dengan pemerintah. Ya. Yang kedua, masalah budaya. Budaya yang kalian saksikan tadi itu adalah festival kebudayaan, di mana pastinya akan menarik dari mata dunia sehingga banyak turis mancanegara. Dari mana mereka tahu? Lewat perkembangan teknologi. Kemudian mereka ingin tahu. Tentunya mereka yang datang itu akan membawa kebudayaan mereka sendiri. Kebudayaan orang barat. Ada yang memang budayaannya itu istilahnya menggunakan pakaian-pakaian mini, sementara kita di sini adalah suatu hal yang sangat membuat aib kalau kita menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat. Tentunya itu akan asing bagi kita. Tetapi itu juga akan berdampak negatif dan kita akan terpengaruhi oleh budaya-budaya orang luar. Ya, itu masalah budaya. Gaya hidup cenderung akan berubah dengan melihat dan terpengaruh oleh budaya-budaya asing. Maka kuatkan mental untuk tetap membudayakan budaya timur. Ya. Kemudian faktor selanjutnya adalah biologis. Biologis ini tentunya tentang masalah kesehatan. Ya. Apa masalahnya? Kekurangan gizi. Ya. Kemudian fasilitas kesehatan. Ya. Fasilitas kesehatan yang layak itu tidak bisa terpenuhi. Kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Ya. Kemudian sebagai dasar kondisi dan biologis masyarakat mudah terjangkit penyakit akibat kekurangan gizi dan semua yang ada pada dirinya tidak ada kekebalan sistem imun tubuh. Ya, sehingga penyakit mudah masuk. Ya. Yang keempat adalah masalah psikologis. Ya. Apa yang menjadi masalah di dalam psikologis ini? Tentunya masyarakat itu sangat lemah fisiknya apabila dia dalam keadaan stres. Ya. Kalau kita di kampung-kampung ini kemungkinan besar stres itu bisa diminimalisir ya. Tapi kalau kehidupan di perkotaan, persaingan ketat, kehidupan persaingan semuanya serba ketat, dan mereka hanya memikirkan pekerjaan, sehingga tingkat kesetresan sangat tinggi, sehingga bisa membebani gaya hidup mereka. Ya, itu merupakan 4 faktor dalam permasalahan sosial. Yang pertama adalah masalah ekonomi, ya. Yang kedua masalah budaya, yang ketiga masalah biologis, yang keempat masalah psikologis. Itulah materi yang sudah Bapak sajikan kepada kalian, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian terima dan kalian pahami. Ya. Sebelum Bapak mengakhiri materi ini, silakan kalau memang ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Jelas. Paham? Paham. Oke, kalau jelas paham, terima kasih Bapak ucapkan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Semuanya, sekarang kita Bapak akan memberikan kesempatan untuk kalian berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Silakan menghadap hadapan ya untuk saling berdiskusi di dalam kelompoknya. Bapak berikan waktu selama 7 menit untuk berdiskusi. Silakan diskusikan apa yang sudah Bapak berikan tentang materi pembelajaran hari ini, tentunya tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, waktu diskusi sudah habis. Ya. Sekarang silakan maju ke depan. Masing-masing kelompok berbagi sesuai dengan adab dari kertas karton. Ya. Ini ruang kelompok 1, ruang kelompok 2, kelompok 3, ruang kelompok 4. Ya. Dan sesuai dengan
jelaskan aturan permainannya. Ya. Sebagaimana sudah Bapak jelaskan pertama tadi, hanya tinggal mengulas saja sedikit. Ya. Ini sudah ada di sini. Ya. Jadi silakan kalian maju ke depan, cepat dan tepat. Lihat bukan di sini ada soal, kemudian silakan isi jawaban kamu di lembar yang di depan. Ya. Bagi yang tidak bisa mengisinya, silakan balik ke belakang. Oke, mengerti? Kemudian kawan yang tidak maju belum bergiliran maju, silakan berikan semangat. Ya. Dalam hitungan ketiga, bawa kursi masing-masing sudah? Dalam hitungan tiga, silakan dimulai. 1, 2, 3. Ayo, 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 ayo. Ayo, semangat kan semangat dong. Biasanya naik-naik ojek gunung. Terus. Awas, jangan lirik kanan lirik kiri. Jadi sekarang lirik kanan lirik kiri. Bisa. Pengetahuan kamu. Ya, selesai. Satu. Ya, maju, lanjut. Ya, cepat-cepat selesai. Ya. Baca dulu. Oke, lanjut. Ayo, 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 ayo. Selesai, belakang yang sudah. Ayo semangat. Jangan menunggu dia pas nih. Ayo selesai. Nomor 1 lanjut. Ada 2 orang lagi nomor 1. Wah, rupanya. Ini tadi mana? Nah. Nomor 1 tinggal 1 lagi. Ayo, ayo, ayo. Kamu bisa, ayo. Ada jawaban kalian masing-masing ya. Ini Bapak akan membacakan jawaban anak-anakku semua. Yang pertama, kelompok 1. Tanyanya keberagaman suku ras dan antar golongan merupakan khasat dan kekayaan bangsa Indonesia yang menyatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika, dipadu dalam harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Yang diminta adalah jelaskan makna dari harmoni dalam keberagaman. Jawabannya, harmoni kebudayaan bermakna keserasian dan dalam kekayaan sosial budaya yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana kalau lain betul betul?
kurang 50. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial. Harmoni keberadaan benarnya keserasian dan kekayaan sosial. Tuan Bang menjadi, bukan menjadi ya, menjaga, ya, menjaga. Ini sama. Oke. Menjadi. Kedua, manusia. Soalnya keberagaman masyarakat Indonesia melahirkan berbagai status sosial, mata pencarian dan jabatan dalam masyarakat. Luaskan fungsi masyarakat sebagai makhluk sosial dalam menyikapi keberagaman. Manusia makhluk sosial tidak dapat hidup sendirian tanpa orang lain. Setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Betul salah? Ya. Kemudian kesetaraan gender. Ya betul ya. Kesetaraan gender kaum perempuan dan laki-laki disebut kesetaraan gender. 20. Kemudian sebutkan 5 festival budaya Nusantara yang sudah mancanegara yang disebutkan dengan video tadi ya. Festival Tabui, Yatna Kasada, apa ini? Danau Sentani, Yatna Liato, Wabel dan ya festival, ya betul. Dia festival. Ya ini diminta 5 yang jadi 3. Lengkap ya. Oke, ini diisi 5-5-nya betul ya. Ini juga 10. Oke, ya. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor apa saja yang menjadi masalah sosial dalam masyarakat? Ekonomi, budaya, biologi, psikologi. Betul. Ya. Kemudian betul. Oke. Ini jumlahnya cepet. Ini jumlahnya 90. Ini jumlahnya 90 juga. Ya. Ini jumlahnya 80. Jadi yang mendapat nilai paling besar adalah 1. Tepuk tangan buat ini ada nilai yang sama, ini kelompok 3, kelompok 4 juara keempat ya. Ini sama. Ya, sama nilainya ya, 90. Ya, sudah. Tadi yang paling mendapatkan nilai besar adalah kelompok 1. Ya, silakan di CS. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Sepertinya sudah ada kita poin yang paling besar. Kemudian yang kelompok 4 tolong perbaiki karena bapaknya tadi diskusinya kurang juga ya. Tolong diperbaiki diskusinya. Kelompok 1 terima kasih. Bapaknya tadi diskusinya juga aktif ya. Bagus. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, sebelum kita menutup, sepertinya kurang lengkap kalau kita tidak mengangkat budaya kita sendiri, ya, budaya lampung. Ya. Nah sekarang Bapak ingin tanyakan kepada kalian semua, ya silakan salah satu atau yang bisa tunjuk tangan untuk menjawab. Ya. Berbagai macam suku di wilayah Nusantara ini mempunyai ciri khas budaya yang berbeda-beda, tanpa terkecuali suku Lampung. Dia mempunyai suatu kebudayaan yang menjadi kebanggaan dan ikon bagi suku tersebut. Ya. Jadi pertanyaannya, sebutkan budaya Lampung yang menjadi kebanggaan dan menjadi ciri khas atau ikon suku Lampung. Silakan. Ya. 3, lambang nomor sesat, tari sigap penguntan, tari sembah, sama alat musik, talo palo. Ya. Betul, silakan. Terima kasih atas responsifnya pada Bapak pada pelajaran hari ini. Semuanya Bapak rasa sudah baik dan sudah bisa memahami. Ya. Nah sekarang ada pertanyaan? Baik, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang adalah waktunya kita berada di titik terakhir dalam pelajaran kita pada kali ini. Ya, namun sebelumnya Bapak ingin tanyakan dulu bagaimana sih kesan-kesan dari pelajaran kita hari ini. Ya, silakan untuk yang mewakili kelompok 1, kesannya bagaimana pelajaran hari ini? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apanya? Pelajarannya. Ya, kelompok 2 menyenangkan. Kelompok 3 kesan-kesannya pada pelajaran hari ini apa? Menyenangkan. Kira-kira pembelajaran seperti ini kita pertahankan, kita lakukan, kita laksanakan, apa kita buang? Kita pertahankan. Ya, terima kasih untuk responnya. Buat anak-anak semuanya, pesan terakhir dari Bapak dalam materi hari ini, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, saling menghormati perbedaan, karena dalam perbedaan itu ada suatu jalinan, ya,
kerjasama antara kita dengan yang lainnya, ya, supaya kita saling memahami, saling mengerti, saling bekerja sama, ya, kemudian saling menghargai, ya, sehingga timbullah tujuan dari bangsa Indonesia adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau sudah kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, maka keamanan, ketertiban, kenyamanan, kemudian kemanfaatan yang lainnya pasti akan kita dapatkan. Kerusuhan tidak akan terjadi lagi di bangsa yang kita cintai ini. Oleh karena itu, terapkanlah dalam kehidupan sehari-harimu kerukunan antar umat, antar suku, antar masyarakat, ya, yang muda menghormati yang tua menghargai yang muda, bersikaplah sopan santun juga norma-norma di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih. Untuk itu terakhir, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita pulang ke masing-masing, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan tertib meninggalkan ruangan. Oke.